Kabar terkini cedera Martinelli. Havertz makin gacor. Nuno Tavares dan Lazio. Arsenal lirik pemain terbaik Forest. Investigasi City masih berlanjut. Semuanya akan kami rangkum di Arsenal News Update. Gabriel Martinelli terlihat di Covent Garden pada hari Minggu, di mana ia masih melanjutkan pemulihan dari cederanya. Awalnya ia dipanggil ke skuad Brazil untuk pertandingan persahabatan, namun akhirnya dicoret setelah cedera yang dideritanya saat melawan Sheffield United dan melewatkan pertandingan saat Arsenal melawan Brentford dan Porto. Mikel Arteta mengatakan sebelum pertandingan melawan Brentford bahwa cedera Martinelli hanya masalah kecil. Pemain berusia 22 tahun itu memposting foto dirinya dan seorang temannya yang sedang berjalan-jalan di sekitar Covent Garden di London pada hari Minggu ke akun Instagramnya. Masih harus dilihat apakah pemain Brazil itu akan cukup fit untuk pertandingan hari Minggu melawan Manchester City. Arteta akan memberikan kabar terkini tentang kebugaran Martinelli pada hari Jumat. Kai Havertz telah memberikan kesan yang cukup baik selama beberapa bulan terakhir. Setelah paruh pertama musim 2023-2024 yang penuh tantangan baginya, ia tampil luar biasa akhir-akhir ini dengan kontribusi 6 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di Premier League. Selain mencetak gol dalam kemenangan dominan atas Burnley dan Sheffield United, Havertz juga hadir di momen-momen besar dan mencetak gol-gol penting yang salah satunya tercipta saat melawan Brentford akhir pekan lalu. Selama masa sulitnya, Havertz ditempatkan sebagai bek kiri saat bermain untuk Jerman. Dan secara mengejutkan, ia mencetak gol pada laga persahabatan melawan Turki. Menyusul performa gemilangnya dalam menyerang, Julian Nagelsmann mengonfirmasi bahwa dia akan memulai pertandingan melawan Prancis di lini serang. Dan kepercayaan dari manajernya itu terbukti dengan sangat cepat. Florian Wirtz mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 7 detik. Havertz menggandakan keunggulan Jerman setelah menerima umpan tarik dari Jamal Musiala. Satu gol yang datang dari Havertz adalah bukti lebih lanjut bahwa Arteta harus menurunkannya melawan Manchester City di Etihad Stadium. Meskipun Gabriel Jesus sudah kembali fit dan bisa tampil melawan mantan klubnya, namun sama sekali tidak ada alasan bagi Arteta untuk melakukan perubahan drastis pada starting 11-nya, mengingat situasi yang ada. Namun ada dua perubahan yang mungkin terjadi, dengan Bukayo Saka dan Gabriel Magalhaes yang menarik diri dari tugas internasional karena cedera. Pemain internasional Inggris itu diharapkan tidak akan melewatkan pertandingan melawan City, namun belum diketahui apakah Gabriel akan tersedia di Etihad Stadium. Bek Arsenal, Nuno Tavares, yang saat ini dipinjamkan ke Nottingham Forest, telah dikaitkan dengan kepindahannya ke klub Italia Lazio. Menurut Corriere dello Sport, bos Lazio, Igor Tudor, adalah penggemar Tavares dan pernah melatihnya saat dia berada di Marseille musim lalu. Iglitare, mantan direktur sepak bola Lazio, juga dilaporkan mencoba mengontak Tavares untuk tim Serie A tersebut pada tahun 2021, sebelum The Gunners merekrutnya. Masih harus dilihat bagaimana masa depan Tavares, tetapi sepertinya dia akan meninggalkan Emirates Stadium di musim panas nanti. Bintang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, menarik minat Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu menyumbangkan 9 gol dalam 33 pertandingan untuk Forest musim ini dan telah menjadi salah satu pemain terbaik klub. Menurut laporan dari Daily Star, Arsenal sedang memantau pemain Inggris tersebut. Mikel Arteta ingin membentuk kembali skuadnya saat jendela transfer kembali dibuka. Emil Smith-Rowe yang jarang tampil di musim ini kemungkinan akan dijual, dan Gibbs-White dipandang sebagai seseorang yang bisa menggantikan tempatnya di skuad. Manchester City bisa menghadapi situasi yang rumit saat mereka menghadapi 115 tuntutan keuangan dari Premier League. Hal ini terjadi ketika pemilik Etihad, perusahaan investasi EDQ yang berbasis di Abu Dhabi, dilaporkan berencana untuk go public di bursa saham tahun ini.
Sebagian tuduhan terhadap City berkaitan dengan kesepakatan sponsorship mereka dengan Etihad Airways. Sebuah laporan dari media Jerman, Der Spiegel, mengklaim bahwa email yang bocor menunjukkan maskapai tersebut hanya membayar 8 juta pound sterling dari kewajiban resmi mereka sebesar 67,5 juta pound sterling kepada City untuk musim 2012-2013, 2013-2014, dan 2015-2016. Sisanya diduga berasal dari Abu Dhabi United Group. Jika benar, hal ini akan melanggar aturan keuangan yang ditetapkan oleh Premier League dan UEFA. Hal ini juga bisa menunjukkan adanya konspirasi penipuan antara petinggi City dan eksekutif Etihad, menurut salah satu sumber industri. City membantah keras tuduhan tersebut. Mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada bulan Februari 2023. Manchester City FC terkejut dengan dikeluarkannya dugaan pelanggaran peraturan Premier League ini, terutama mengingat keterlibatan yang luas dan banyaknya materi rinci yang diberikan kepada IPL. Klub menyambut baik peninjauan masalah ini oleh komisi independen untuk secara tidak memihak mempertimbangkan bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang ada untuk mendukung posisinya. Oleh karena itu, kami berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. Kabar terkini dari Timur Tengah menyebutkan Etihad sedang mempersiapkan penawaran umum perdana atau IPO. Ini berarti membuka akun mereka agar semua orang dapat melihatnya dan dapat memberikan kesempatan kepada klub untuk menyelesaikan kasus ini, menurut The Mirror. Namun, pakar pasar saham percaya, kecil kemungkinannya Etihad akan mengizinkan akses tersebut jika beresiko mengungkap bukti penipuan. Jika terungkap bahwa para eksekutif Etihad memang terlibat dalam manipulasi kesepakatan sponsorship dengan City, hal ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada reputasi perusahaan di mata calon investor, kata seorang tokoh senior di industri perbankan investasi kepada The Sunday Mirror. Etihad juga perlu mengungkapkan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap rekening atau perilaku perusahaan sebelum IPO diluncurkan. Apa yang dituduhkan oleh Premier League sangatlah serius, tidak hanya dalam kaitannya dengan peraturan dan regulasi sepak bola, lanjut mereka. Tuduhannya adalah bahwa para eksekutif City telah berkolusi dengan pejabat dari Etihad dan berbohong tidak hanya kepada auditor independen klub, tetapi juga kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Lebih jauh lagi, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai informasi apa yang diungkapkan oleh pemilik City kepada Silver Lake sebelum perusahaan ekuitas swasta Amerika itu membeli sebagian besar saham klub tersebut pada tahun 2019. Itu sebabnya tuduhan Premier League lebih dari sekedar menuduh City gagal memenuhi peraturan profitabilitas dan keberlanjutan. CAS memutuskan bahwa dugaan mengenai komplotan yang melibatkan para bos dari City dan Etihad serta dari Abu Dhabi dan anggota keluarga kerajaan di negara tersebut telah terbantahkan hampir 4 tahun lalu ketika mereka lolos dari larangan 2 tahun tampil di Liga Champions oleh UEFA karena tidak mengikuti aturan FFP. Bos City, Sheikh Mansur, menulis surat pada saat itu saat mengajukan banding untuk mendukungnya. City juga berhasil membatalkan denda 25,75 juta pound sterling, tetapi harus membayar penalti sebesar 8,6 juta pound sterling karena tidak membantu penyelidikan UEFA. Etihad telah menjadi sponsor City sejak musim panas 2011, ketika kesepakatan kontrak 10 tahun pertama kali diumumkan. Ketika ditanya apakah perusahaannya dapat dicatatkan di bursa saham, CEO Etihad Airways Group, Antonio Neves, mengatakan kepada CNBC pada awal Maret, "Saya berusaha untuk siap kapanpun waktunya. Bukan hak saya untuk mengonfirmasi keputusan pemegang saham," tambah Neves. "Adalah kewajiban kami untuk siap melakukan IPO perusahaan kapanpun pemegang saham yakin ini adalah waktu yang tepat. Dan ini bagus, bahkan jika Anda tidak melakukannya," tutupnya. Jika perusahaan tersebut nantinya go public di tahun ini, hal ini akan bertepatan dengan penyelidikan dari komisi independen yang dipilih oleh Premier League untuk menyelidiki tuduhan terhadap City. Namun, juara Premier League musim lalu itu bersikeras mereka tidak bersalah.